Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa lagi di channel Home Tani. Pada pagi hari ini saya akan membuat POC, pupuk organik cair yang kaya akan nutrisi asam amino, yang mana nutrisi asam amino ini sangat-sangat dibutuhkan pada tanaman vegetatif maupun tanaman masa generatif. Untuk bahan-bahannya seperti ini. Dari bahan utamanya saya menggunakan 1,5 liter air cucian beras, yang mana air cucian beras pertama kita tampung sebanyak 1,5 liter. Kemudian untuk bahan kedua saya sudah siapkan 1,5 liter air kelapa. Boleh menggunakan air kelapa tua maupun kelapa muda. Kemudian bahan ketiga 200 gram gula merah, sedikit kulit nanas, sisa-sisa limbah dapur boleh digunakan, sangat baik ya. Kemudian 200 gram ikan lele. Kawan-kawan juga bisa gunakan keong mas, sangat bagus untuk asam amino, pembuatan POC asam amino. Kali ini saya gunakan ikan lele sebanyak 200 gram. Dan saya gunakan daun kelor, lebih kurang ya sedikit sajalah seperti ini. Ini bahan-bahannya untuk pembuatan POC asam amino. Kulit nanas dan juga daun kelornya sudah saya blender halus seperti ini. Ini udah seperti jus ya. Tadi saya tambahkan sedikit air agar blendernya lebih mudah, tetapi saya menggunakan air yang ada pada komposisi ini ya, jangan ditambahkan air biasa. Kemudian lelenya juga sudah saya blender. Kawan-kawan bisa cincang saja atau mau di blender juga lebih bagus. Untuk wadah fermentasinya kita sudah siapkan jerigen 5 liter yang di dalamnya sudah ada air kelapa 1,5 liter. Daun kelor dan nanas ini sangat banyak manfaatnya untuk pembuatan POC asam amino. Jadi kawan-kawan bisa gunakan. Selain banyak manfaatnya, juga mudah untuk kita dapatkan di sekeliling lingkungan kita ya. Daun kelornya sudah masuk, kemudian kita masukkan gula merah sebanyak 200 gram. Setelah ini kita lanjut untuk bahan selanjutnya, kita masukkan daging lele ya. Saya hampir lupa dengan bakteri fermentasinya. Tadi hampir ketinggalan ya. Di sini saya menggunakan EM4 untuk bakteri fermentasi. Bahan organik tanah menyuburkan tanaman dan menyehatkan tanah. Jadi untuk dosisnya kita butuh 100 ml. Ini sudah saya siapkan. Baunya seperti bau-bau tape gitu kawan. Kawan-kawan juga bisa gunakan tape jika tidak mau menggunakan EM4 ini. Sebanyak 2 bungkus tape ubi ya. Kemudian bisa juga menggunakan 2 botol Yakult yang biasa kita minum. Jadi bisa digantikan EM4 ini dengan tape atau Yakult. Di sini sudah masuk daun kelor yang kita haluskan, kemudian nanas yang sudah kita haluskan, air kelapa sebanyak 1,5 liter dan juga lele 200 gram sudah kita haluskan. Selanjutnya kita masukkan air beras.
Air beras ini sebanyak 1,5 liter. Jadi seimbang dengan air kelapa. Kemudian ini sudah masuk semua bahan-bahan yang ada di komposisi tadi. Selanjutnya kita masukkan bakteri fermentasi terakhir sebanyak 100 ml. Oke kawan, untuk pembuatan POC ini sudah kita campurkan semua, tapi tidak selesai sampai di sini. Kita harus endapkan selama minimal 2 minggu sampai 3 minggu. Jadi kita fermentasikan dulu. Kemudian setelah 3 minggu nanti POC ini yang kaya asam amino siap untuk kita aplikasikan pada tanaman, khususnya tanaman cabai. Bisa menggunakan sistem semprot dengan dosis 2-4 ml per liter air. Kemudian jika kawan-kawan ingin kocorkan juga tidak masalah dengan dosis 15-20 ml per liter air. Selama proses fermentasi selama lebih kurang 2-3 minggu, wadah ini akan kita tutup erat dan pastikan tidak ada udara yang masuk. Tetapi POC yang belum jadi ini akan menghasilkan gas. Nah, kalau tidak kita buka, wadah ini akan meledak. Jadi kawan-kawan wajib setiap harinya buka tutup botol, kemudian tutup erat lagi setelah gasnya keluar. Ada cara yang lebih simpel yang kawan-kawan tidak payah buka tutup ini setiap hari. Di sini saya siapkan 1 gelas air. Kemudian tutup botol atau tutup wadah, beri lubang dan siapkan selang seperti ini. Bebas ya, selang berukuran berapa saja. Nanti lubangi tutup wadah, kemudian masukkan dan beri lem. Lebih bagusnya lagi ada karet seperti ini. Kebetulan ada sisa hidroponik, jadi saya buat seperti ini kawan. Saya sudah pastikan tutup wadah ini tidak bocor, jadi aman, tidak ada udara yang akan masuk. Selanjutnya kita tutup erat. Ingat ya, tutup wadah atau tutup jerigen ini pastikan tidak bocor dan tidak ada udara yang masuk. Kemudian tahap selanjutnya, ujung selang ini kawan-kawan masukkan dalam air. Nah, seperti ini. Catatan, ujung selang wajib di dalam air. Nanti kita siapkan wadah yang lebih besar lagi. Ini seumpama saja kawan. Jadi sistem kerjanya, bahan POC yang belum jadi ini yang menghasilkan gas di dalam wadah atau di dalam jerigen ini akan keluar lewat selang. Nah, lewat selang ini. Kemudian ujung selang yang berada di dalam air akan mengeluarkan gelembung karena menghasilkan gas yang keluar lewat selang, kemudian menghasilkan gelembung dan naik ke atas. Jadi gas-gas yang ada dalam jerigen atau dalam wadah ini akan keluar. Tetapi untuk udara tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk lewat sini ya. Kemudian masuk kemari nggak bisa, karena ujung selang berada di dalam air. Gas bisa keluar tetapi udara tidak bisa masuk. Nah, jadi kawan-kawan bisa buat seperti ini. Tidak payah, harus susah payah untuk membuka setiap harinya. Oke kawan, setelah seperti ini kita aduk dulu. Kemudian kita tempatkan di tempat yang teduh selama 3 minggu. Dan POC siap kita aplikasikan pada tanaman, khususnya tanaman cabai.